Hai all, balik lagi sama aku Ami. How are you? It's been ages. Kayaknya udah lama banget aku nggak posting, nggak upload dan ya, uh, kayaknya terakhir bikin video tuh mungkin 2 bulan yang lalu ya. A lot happens. Ya banyak kejadian-kejadian termasuk saat ini aku juga lagi kaki kananku tuh ankle-nya lagi kesleo. So ya. A lot stories to tell. Jadi kalau kamu nggak suka atau nggak terlalu berkenan dengerin aku ngoceh, you can skip the whole intro karena aku pengen nyapa dulu ke teman-teman. Hi, how are you? For those of you who are new, namaku Ami. Aku seorang ibu dengan 2 orang anak. Di sini aku suka sharing video tentang planning, budgeting, reviews, dan terkadang vlog. Dan hari ini aku mau setting up my budget planner, my physical budget planner dengan teman-teman. Jadi ini ada template planner yang udah aku print out dan nanti bakal aku pasang di budget planner aku yang ini. Ini budget planner aku untuk tahun 2026. Honestly speaking, aku kurang suka ternyata. Walaupun aku suka ya karena binderingnya tuh kelihatannya elegan dan kawan-kawan. Tapi I prefer something solid, something firm dan punya tekstur, bukan plastik. So yeah, fun fact. Oke, jadi kita langsung aja. Ini seperti biasa, aku udah nyiapin sheetsnya. Jadi yang pertama ini ada cover sheets, lalu abis itu ada calendar spread yang bakal aku tulis dan isi bareng sama teman-teman. Aku juga udah nyiapin ada beberapa template. Whoops, I saw something. Oke, ini kertas kosong, taruh paling belakang aja. Jadi ini biasanya aku pakai untuk ngelakuin budgeting mingguan. Ada cash planning sheets, terus aku biasanya nyiapin sekitar 3-4. Terus ada sinking funds and saving tracker juga untuk sebulan. Lalu mungkin yang biasanya nggak aku pasang, tapi aku ngerasa butuh karena beberapa kali pengen ngelakuin savings update or recap tapi nggak kesampaian karena agak demotivated kalau nggak ada template rapinya, karena aku tuh nggak rapi ketika bikin garis-garisan gitu loh, unlike yang nggak kayak moms lain yang mungkin juga budgeter dan planner sejati, mereka bisa bikin garis rapi, aku nggak. So I print this out. Ini aku udah print, ada 3 lembar monthly saving recap. Walaupun aku tahu ya kita sekarang udah, ini sebetulnya budgeting aku untuk bulan September. Aku take video ini tanggal 25 Agustus, jadi udah di ujung banget, udah terima gajian, siap untuk allocate anggaran. Dan ini aku juga udah ngeprint credit card and debit transactions, ya, dan 1 lembar kertas kosong. Oke, ini aku singkirin dulu untuk yang lainnya karena nanti itu bakal langsung aku taruh di dalam binder. Kita langsung aja mulai planning for the month. Ini sebetulnya kalau teman-teman lihat sama kayak bulan-bulan sebelumnya harusnya. Lihat ya. Oh ya, aku juga kehilangan nih. Sama kan? April. Aku sebetulnya lagi nyari ini stiker kemana, cause ya 2 bulan nggak ngelakuin journaling, nggak ngelakuin budgeting, aku kehilangan semua tools. Sebetulnya nggak kehilangan sih, tapi misplaced. Jadi nanti bakal aku taruh aja. Sementara di sini bakal aku tulis September. Tulis tangan aja dulu ya. September 2026. Nggak terlalu rapi, tapi paling nggak jadi jelas. Oke, kita langsung aja. This is the fun activities. Jadi kalau teman-teman belum terbiasa atau belum pernah lihat, ini proses aku, kelihatan nggak ya? Ini agak gelap aku ngerasanya karena aku take video ini padahal siang, tapi jendela kamarku itu sekarang di depannya persis tuh ada pohon, jadi ya sinar mataharinya kurang bisa masuk. Semoga tetap jelas ya. Oke, jadi ini bulannya masih kosong. Ini template 2026. Emang sengaja aku bikin kosong karena aku bakalan tambahin bulan. Sebetulnya aku nyiapin ada 2 sih, antara yang hitam atau yang coklat. Kayaknya aku mau pakai yang coklat karena tulisannya kelihatan lebih bagus. Kalau tertarik, ini aku beli dari Pasteru Sticker Shop. Nih ada @_Pasteru, kelihatan nggak ya? @_Pasteru, dan ini bakal aku ambil untuk bulan
September. Oh my god, nggak kerasa bulan September. Next month is going to be my birthday. Oh, nggak kerasa. Kayaknya baru mulai tahun 2026 deh. Tahu-tahu udah mau di ujung. Dan ini sekarang setelah aku masukin bulannya, biasanya aku langsung tanggal, tapi nomor-nomor ini tuh kayak nggak bakal aku pakai kalau nggak dipakai. Jadi ini bakal aku ambil dan aku tulis di sini September 9, maksudnya bulan ke-9. Kelihatan ya? Oke, kalau kedengaran suara batuk-batuk itu suaranya Ade di belakang. Entah kenapa setiap kali aku tape video dia selalu batuk. Oke, sekarang kita mulai dulu. Ini prosesnya agak lama, jadi aku akan fast forward karena aku bakalan masangin tanggalannya untuk bulan September. Oke, kita mulai ya. Gimana kabarnya teman-teman? Kalau aku tadi aku cerita aku habis kesleo, kejengkal gitu ya. Jadi ankleku bermasalah. Aku harus pakai krek sejak hari Jumat minggu lalu. Jadi ya, still feeling good tapi not too good. Kalau teman-teman gimana kabarnya? Udah lama nggak say hi. Beberapa dari kalian sempat tetap nonton video aku bisa lihat, dan juga ada yang komen ke video-video aku, nanyain soal dompet lah, nanyain ya soal budgeting tentunya. Semoga kalian selama 2 bulan kemarin gak ketemu aku tetap bisa budgeting dengan baik. Oh ya, aku juga tetap cash stuffing, tapi emang gak kelihatan aja di kamera. Tapi aku tetap ngejalanin cash stuffing dan beberapa tabungan yang kayak emergency fund, pendidikannya anak-anak, itu langsung aku masukin ke rekening dengan apa namanya, high interest rate savings account. Jadi ya walaupun nggak kelihatan, aku tetap building up my solid foundation karena kan goalsnya tetap kita kepengen bisa financial freedom. Financial freedom yang aku maksud di sini tuh bukan berarti punya uang yang banyak-banyak banget ya, tapi lebih ke aku bisa beli apa aja yang aku mau tanpa harus mikirin ada duitnya atau enggak ya. Terus kayak udah tenang gitu mikirin nanti kalau anak-anak sekolah uangnya ada, mau liburan uangnya ada, those kind of financial freedom. Tapi aku tetap pengen kerja. Jadi kalau teman-teman banyak dengar cerita orang pengen fire and then retire early ya, financial independence, retire early, itu fire. I'm not. Aku seneng kerja, aku seneng punya meja kerja, aku seneng punya rekan kerja, and yeah, basically I like working. Jadi walaupun aku pengen punya financial independence, freedom to do anything with my money, tapi aku pengen tetap kerja, at least sampai dengan aku pensiun. Terus nanti setelah pensiun ya walau alam nggak tahu apa yang mau dikerjain, tapi pengennya sih tetap ada kerjaan ya, biar nggak bosen dan kepake terus. Mau itu ilmunya budgeting, ilmu kerjanya dari kuliah dulu, atau mungkin ya mengembangkan bisnis. But don't know what kind of business yet. Oke, ini tanggalan udah aku isi, dan aku padahal tadi bilang pengen fast forward, tapi mulai tanggal 10 aku malah ngoceh. Oke, tanggalan udah. Next, harinya mau aku ganti. Sebetulnya ini udah di template-nya aku tuh udah aku tulisin ya, ada hari Monday sampai dengan Sunday. Tapi aku pengen dia kelihatan lebih imut. Jadi karena tadi ngambil Septembernya coklat, kita tempelin pakai stiker warna muda. Oke. Kalau teman-teman tim suka pakai stiker juga kayak aku buat bisa hias-hias planner and journalnya, atau lebih seneng nulis sendiri. Dulu aku suka nulis sendiri, makanya aku punya banyak stationery. Tapi sejak ketemu stiker untuk bujo-bujo budget bullet journal ini, kayak apa ya, baru merasakan mudahnya menghias journal. Kreativitas masih bisa terus dikembangkan, kita bisa tetap gambar-gambar kalau mau, tapi aku sekarang kayak lebih seneng rapih dan simple aja. Cukup kasih hiasan dikit, stiker-stiker, and it's done.
contoh hiasan-hiasan stiker yang aku pakai. Ini aku beli, oh ya, kalau ini tadi dari Key Projects ya teman-teman, untuk numberingnya. Sementara untuk ini Pastero tetap. Ini dari Fun Journal. Aku nggak tahu ya toko mereka tuh masih on jual-jual untuk journaling ini atau enggak, tapi aku seneng banget ngeliatnya tuh. Lihat, ada icon-icon kecil yang bisa dipakai buat planningnya kalian. Bahkan aku beli yang gambarnya laundry. Ini aku tuh punya udah lama. Jadi kalau misalnya teman-teman bisa nemu tokonya si Fun Journal ini dan ternyata barangnya nggak sama persis kayak aku, I'm so sorry, karena aku beli ini tuh kayak I don't know, 2 tahun 3 tahun kayak 2 tahun deh ya. Jadi ya karena aku punya banyak stiker, aku pakai dulu aja sampai habis, dan so far aku belum ngerasa butuh beli stiker baru lagi. Oke, ini kita langsung mulai ya. Karena ini budgeting, jadi di tanggal 25 ini hari Jumat kebetulan, aku bakal tulis di sini ada salary, gajian kali aku tulis ya. Di sini gajian tuh. Nanti aku tinggal tulis nominal aku terima berapa. And another fun fact about me, walaupun aku udah ngelakuin physical budgeting, aku juga tetap login semua transaksiku di Google Sheets yang sampai sekarang belum sempet aku jual. Aku padahal niatnya pengen jual, tapi kayak belum pede. Oke, ini juga ada other income. Sebetulnya other income lebih ke adikku chip in sih, nominalnya fix, tapi dia juga, jadi dia chip in untuk urusan perumah tanggaan, mulai dari listrik gitu ya, itu dia bayar di sini. Ya, sama kalau dia ada kewajiban-kewajiban lain, itu dia biasanya masukin di tanggal 10. Terus sebetulnya aku juga ada biasanya 2 minggu sekali atau 3 minggu sekali aku reimburse parkir aku. Jadi itu bakal aku tulis juga di sini. Biasanya sih di hari Senin. Wow, tunggu, ini tanggal 1-nya melengsle jauh banget. Oh, karena tanggal 1-nya udah gak nempel guys. Tunggu, aku punya angka 1 lagi kan? Punya, jadi ini aku tempel lagi karena yang tadi tidak berhasil menempel. Oke, tadi aku mau ngasih tahu mungkin di tanggal 15 kali ya. Jadi kayak udah 15 hari. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 12 sih. Jadi tanggal 16. Di sini aku bakal ngajuin reimbursement untuk parkir. Nanti aku akan tulis. Jadi sebulan tuh ada 3 transaksi uang masuk biasanya, untuk gajian, untuk other income, dan juga untuk reimbursement. Ya, oke, jadi itu udah. Next yang mau aku tulisin lagi, mau aku tambahin. Ini kalau teman-teman lihat, ini juga dari Key Projects. Ini ada start and end. Kalau kalian low-key penonton atau penyimak YouTube aku dari lama gitu ya, tahu biasanya di planner aku suka banget nulisin berapa start dari jumlah subscriber aku dan end subscriber aku untuk YouTube di tiap bulannya. Dan aku jujur udah lama banget gak ngerakuin ini, jadi kayaknya karena videoku juga udah 2 bulan nggak jalan, so not really much movement in my subscriber. But again, thank you buat teman-teman yang masih setia nungguin video-video aku. Semoga setelah ini aku bisa balik konsisten, karena kebetulan juga udah ada penggantinya untuk si kepala bagian yang satu lagi. Jadi aku nggak perlu handle 2 bagian atau 2 fungsi. Oke. Next yang aku lakuin setiap bulan, jadi setelah aku udah tulis gitu ya, aku udah hias-hias dikit-dikit, biasanya tuh aku masukin untuk biaya-biaya yang bakalan aku perlu. Ini aku keluarin dulu ya. Di sini tuh aku punya catatan, cuman karena aku tulis berapa nominalnya, suaranya kenceng banget. Aku kayaknya perlu nutupin dulu deh. Oke, ini aku tutupin cuman yang untuk berapa yang aku kasih ke ibuku aja. Jadi kita langsung aja ya. Ini biasanya di tanggal 2. Karena aku bakal bayar, aku pakein warna ini deh. Ya, aku mau tulis di sini pakai matte liners, atau kalian bisa pakai
spidol juga nggak apa-apa. Ini buat nanti kalau udah dibayar aku checklist. Ini pulsanya kakak. Sebetulnya aku udah tahu kurang lebih berapa ya, tapi aku nggak akan tulis dulu. Terus di tanggal yang sama biasanya aku juga bayar PLN atau listrik. Jadi aku tuh listriknya masih bulanan, fluktuatif. Kelihatan gak sih kalian? Aku deketin dulu ya. Nah, fluktuatif bulanan. Jadi ya aku belum bakal tulis, tapi biasanya itu di tiap tanggal 2. Lalu di tanggal 3, ini aku di sini nulis bulanan ART karena kalau kalian tahu biasanya tuh aku bayar 250.000 untuk uang jajannya ART. Tapi starting this month agak berubah. Jadi aku nggak lagi ngasih uang cash kayak gini. Itu langsung dimasukin ke bank dan aku nggak bisa disclose berapa nominal yang aku kasih. Jadi aku skip aja ya. Cuman itu di tanggal, aku kan tulis tanggal 2 ya. Tapi itu juga sebetulnya berubah karena aku bakalan bayarnya di tanggal 25. Jadi di tanggal 25 ketika gajian ada 2 pos yang aku langsung bayarin. Yang pertama bulanannya ibu. Yang kedua itu untuk ART. Kelihatan nggak? Oke. Jadi ya, di awal pas baru gajian aku juga oke, jadi tanggal 25 pas gajian itu yang aku lakuin. Lalu biasanya di tanggal 26 nya, tapi karena ini hari Sabtu, jadi dia bakal aku majuin di tanggal yang sama. Aku masih punya 2 cicilan kartu kredit yang belum lunas. Jadi ini bakal aku tulisin sisi BNI sama sisi Mandiri. Oke, ini nanti aku checklist aja karena detailnya juga bakalan sebetulnya aku masukinnya di Google Sheet sih. Jadi kalau nggak aku tulisin berapa di sini should be fine. Oke, jadi tanggal 25 udah, kita lanjut lagi habis gajian 26, 27 nih harusnya udah nggak ada apa-apa. Tadi aku bayar PLN dan pulsa kakak di awal bulan. Tanggal 5 itu hari Sabtu, jadi bakalan aku majuin ke tanggal 4. Itu aku bayar iuran keamanan dan kebersihan. Ini biasanya di 150, jadi ini langsung aku tulis aja ya. Ini pulsa kakak juga biasanya di 102.000. Ya, dah. Selebihnya aku nggak tulis. Oke. Ini untuk iuran keamanan dan kebersihan di 150.000. Ada biaya lain lagi nggak yang aku harus bayarin? Jadi ini kenapa aku ngelakuin ini, nanti proses ini berhubungan dengan cash planning yang aku bakal lakuin untuk teman-teman. Jadi setelah aku tahu di minggu itu aku harus bayar berapa, baru aku nentuin berapa yang bakal aku tarik setiap minggunya buat savings. Oke. Setelah ini biasanya ada SPP bulanan. Ini di sini juga nominal aku tulis 4,4. Sebetulnya itu untuk 2 sekolah. Jadi sekolah kakak dan sekolah adik. Kebetulan anakku dua-duanya sekolahnya di sekolah swasta. Tapi sebetulnya nominalnya juga berubah. Dan tanggalnya, yang penting aku bayar sebelum tanggal 10. Jadi emang biasanya aku usahain bayarnya di tanggal 8. Oke, ini aku tulis di sini SPP kakak dan SPP adik. Oke, ada lagi nggak ya? Harusnya sih nggak ada. Oh no, I do have. Jadi aku punya subscription, ada 3 subscription, ada Netflix, YouTube Premium, sama internet wifi. Kalau ini nominalnya sih fix, jadi wifi itu biasanya di 416. Lalu untuk YouTube Premium itu di 154, dan Netflix itu di 186. Aku disclose beberapa kayak gini karena juga teman-teman pasti tahu harganya. Ini semuanya kita pakai untuk satu rumah, jadi wifi-nya tuh emang yang paling gede ya, karena kita pakai buat sekolah, buat kerja, buat nonton. Karena aku tuh nggak nonton kayak TV kabel, tapi aku suka nonton Netflix, aku suka nonton View,
banyak nih mereknya disebut jadinya. Tapi ya karena tontonannya streaming, jadi makanya internet penting banget. So biar nggak keputus-putus, dan anakku juga yang gede kan suka main game, makanya internetnya kita pilih yang lumayan harganya tapi kenceng gitu. Kita pakai Biznet sih, just FYI. Terus apa lagi ya, ini sebetulnya tanggal 9 kalau teman-teman lihat ada credit card BCA, tapi dia tuh udah selalu aku kosongin, jadi kayak nggak ada tagihan di situ. Aku langsung ke tanggal 10. Ini biasanya aku bayar pulsa XL aku sendiri. Jadi aku tuh pakai 2 nomor. Yang satu tuh nomor kantor. Sebetulnya tuh nomor aku sendiri, tapi kebetulan dapat tunjangan dari kantor. Ini juga 102.000 biasanya aku masukinnya. Terus di tanggal 16 ini direct debit. Sebetulnya ini aku punya Spotify. Kalau Spotify walaupun aku pakai family, tapi yang pakai itu cuma aku sama kakak, dan ini sekarang harganya naik jadi 104,9. Dulu aku pada langganan cuman kayak 86.000 apa 84.000 gitu, jadi naiknya lumayan signifikan. Dan ini kayaknya sejak tahun 2026 ini deh, apa 2025 akhir kemarin tuh naik. Tapi karena kita pakai terus, jadi ya it's fine. Kita tetap aja. Terus di tanggal 16 juga ini direct debit juga. Ini ada investment aku untuk kuliahnya kakak. Ini biasanya aku dikenain sekitar 498.000 ya. Jadi ini udah otomatis dan dia langsung masuk untuk dana kuliahnya kakak nanti. Kalau adek, aku nggak pakein produk investasi kayak gini, aku nabung aja sendiri, tapi setorannya kurang lebih hampir sama. Dan itu biasanya aku bareng sama teman-teman. Nanti kalian bisa lihat. Terus apa lagi ya? Oh ya, tanggal 21 ini harusnya pulsanya ibuku. Dan untuk ibuku tuh anggarannya sama di 102.000 juga. Sementara di tanggal yang sama ini juga ada pulsanya si Ade. Ini juga di 102.000. Kayaknya udah semua deh, karena aku udah masukin kartu kredit dan kawan-kawan. Oke, jadi ini fix expensesnya aku. Ya, ini pertama kalinya aku kasih lihat ke teman-teman nominalnya, buat jadi gambaran aja gitu ya. Dan ya, ini belum termasuk biaya-biaya lain kayak belanja mingguan, belanja bulanan, uang jajan, and you know the gist. Karena aku biasanya share juga ke teman-teman berapa yang aku kasih. Oke, ini aku mundurin sekarang karena aku mau nambahin dikit. Aku mau pakai warna yang ini. Kayaknya masih ada yang bisa dipakai. Kayaknya. Not really. I take that back. Oke, aku mau pakai yang ini kalau gitu. Aku cuma mau kasih tau, biasanya tuh aku sebulan sekali ada belanja. Oh, susah ya kalau nggak pakai si jepitan. Nah, oke. Ini gajiannya kan tanggal 25 itu kemarin ya nih. Dan kita kan baru gajian, jadi kemungkinan di tanggal 30 ini aku bakal grocery shop, tapi nggak kelihatan di sini. Jadi aku mau buat ngasih lihat aja, karena ini kan tanggal 25 itu hari Jumat ya kebetulan. Biasanya hari Sabtu pertama itu aku langsung belanja. Biasanya groceries. Ini yang belanja besar, belanja bulanan. Ini nanti 1 kali doang sebulan. Karena ini di sini tuh aku beli household items kayak deterjen, untuk sabun deterjen, trika, segala macem lah, kebutuhan pantry, dapur dan kawan-kawan itu di sini. Tapi seminggu sekali aku juga punya anggaran untuk belanja makanan. Nah itu aku belanjanya di salah satu hari kerja gitu deh, atau kebanyakan sih di hari kerja ya. Soalnya aku sekalian pas lagi pergi keluar gitu aku beliin. Oke, kayaknya aku nggak ada rencana pergi ke dokter di bulan September ini. Jadi there's nothing else I think to put. Ulang tahun juga nggak ada di bulan September karena ulang tahun nanti di bulan Oktober. Movie date gitu-gitu juga kayak nggak ada rencana.
Aku lagi ngecekin stiker, kira-kira ada yang bisa aku tulisin lagi, pasang-pasang lagi atau enggak. Oke, jadi sekarang semuanya udah. Aku cuma pengen nambahin di hari Sabtunya, mungkin Sabtu yang pertama nih. Aku selalu pengen jalan-jalan sama Pak Su. Hopefully kakiku udah enak ya, jadi bisa jalan-jalan. Kalau enggak, ya ini aku ngambil si toast. Aku mau ngasih tahu di sini bakal ada ya culinary shop. Jadi kita pengen jalan-jalan cari makan. Terus aku juga pengen nambahin di sini mungkin. Jadi nggak setiap minggu. Ini kan pergi berikutnya ya. Jadi mungkin sini aja deh. Minggu pertama dan minggu kedua. Ini lucu banget stikernya ya. Kayaknya aku beli di itu deh, cafe. Oh lucu banget. Yes, definitely so cute. Oke, ini jadi udah aku pasang. Sekarang aku mau taruh balik ke dalam binder. Dulu aku ngomongnya binder, tapi sekarang kayak seneng ngomong binder. Haha. Oke. Jadi cara naroknya, aku selalu taruh dua yang pertama itu di depan. Kayak gini. Lalu setelahnya aku taruh cash planning. Ini aku nyiapin ada 5 lembar cash planning. Lalu setelah cash planning ada sinking funds and saving tracker. Let's see. Credit card transactions. Ini juga aku taruh sini. Tipis ya, karena aku jarang ngisi. Lalu mungkin yang agak ini monthly saving recap aku taruh di depan. Jadi nanti bisa aku update untuk saving challenges aku yang bulan Agustus kemarin. Lebih tepatnya yang lama-lama gitu ya, bisa aku isi. Dan iya, so I guess that's it. It's a very long video, tapi I hope I didn't mudah-mudahan gak bikin bosan teman-teman, karena proses aku ngerjain si physical budget planner ini emang kayak gitu. Nanti dia bakal berisi dalam ya beberapa hari ke depan, and yeah. So I guess that's it for today's video. Once again I'd like to say thank you. Terima kasih buat teman-teman yang udah nonton video aku dari awal sampai akhir. Kalau kamu suka dengan videonya, jangan lupa untuk klik like. Kamu subscribe kalau kamu belum subscribe. Dan aku akan ketemu kamu di video berikutnya ketika aku bikin cash planning for the first week of September. Thanks for watching, and I'll see you next time. Bye bye.